Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Sekarang kita belajar tentang mengenal sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Mengenal sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Pengertian Al-Qawi dan Al-Qayyum. Bukti Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum menurut Al-Quran dan hadis. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Hikmah Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian Al-Qawi dan Al-Qayyum. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Al-Qawi juga diartikan yang memiliki kekuatan. Jadi yang Maha Kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tambah usia, otomatis kita akan tambah tua dan kita akan menjadi lemah. Sedangkan Allah tidak, Allah kekal kuat selamanya. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum bermakna yang mengurus segala perkara atau urusan makhluknya. Asmaul Husna Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdiri sendiri. Lah, sekarang bukti Asmaul Husna Al-Qawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengatur alam semesta yang luasnya miliaran bintang dan mengatur pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan planet-planet di alam semesta sehingga berjalan teratur dan tidak saling bertabrakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rezeki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Dan Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam melawan Jalut. Padahal Jalut itu adalah perkasa kuat, tapi Allah lah yang menciptakan Raja Jalut. Jadi Allah adalah Maha Kuat, Al-Qawi. Sekarang bukti Asmaul Husna Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya tanpa meminta bantuan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu maka terjadilah dan mengucap kun fayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan kerusakan oleh manusia. Asmaul Husna Al-Qawi menurut Al-Quran. Al-Qawi menurut Al-Quran ada di dalam Quran surat Al-Mujadalah 58 ayat 21 dan di Quran surat Al-Anfal ayat 52. Asmaul Husna Al-Qayyum menurut Al-Quran ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 dan di surat Toha ayat 111. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawi. Yang pertama, berusaha menjaga kesehatan dan mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi, memperbanyak olahraga dan istirahat yang cukup. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab dengan penuh amanah. Yang ketiga, berpegang teguh pada keyakinan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, semangat dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah gemar menuntut ilmu serta mengamalkannya. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang pertama, mempergunakan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak bergantung kepada orang lain. Selagi kita bisa, maka kita kerjakan
sendiri. Yang ketiga, mengurus keperluan sendiri secara mandiri. Seperti misalnya merapikan tempat tidur sendiri, mengerjakan tugas ulangan sendiri, dan lain sebagainya. Hikmah Asmaul Husna Al-Qawi. Hikmahnya yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber kekuatan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Hikmah Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang pertama, memiliki keteguhan pendirian, yaitu istiqomah. Yang kedua, tidak mudah tergoda dengan bisikan setan. Yang ketiga, dapat menjalankan ibadah dengan kesungguhan hati. Itu tadi penjelasan dari Al-Qawi dan Al-Qayyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.